ANB Official. Saya pernah dengar dari TKI di Korea, kalau mereka mau kirim uang ke Indonesia ada 2 kali proses. Yang pertama, won Korea ditukar dengan USD. Yang kedua, USD ditukar dengan IDR. Proses di atas butuh waktu 1-3 hari. Saya tidak tahu apakah setiap proses ini ada cadangan currency masing-masing atau tidak. Tapi jika tidak ada, kira-kira sebaiknya bagaimana untuk mengirim uang dari Korea yang lebih tepatnya karena keluarga membutuhkan uang tersebut? Baik. Yang pertama, won ke USD. Mungkin yang terjadi gini, banknya nggak punya IDR. Banknya tidak punya cadangan rupiah. Sehingga dia ditransfer dalam proses yang lebih panjang. Won ditukar ke USD. Anda kan tujuannya IDR ya, bukan USD. Wallahu ta'ala alam. Saya sendiri sedikit kurang paham. Kalau dia nggak punya IDR, kemudian dia transfer dulu ke USD, kenapa dia selanjutnya bisa ditransfer ke IDR? Sehingga kalau kita tulis seperti ini ya. Dari won, Anda menyerahkan dalam bentuk won, lalu dapat USD. Dan ini dibuktikan dalam bentuk kwitansi kan ya. Kwitansi tertera X won dapat misalnya N USD. Tertera dalam kwitansi. Lalu dari USD baru di-serve ke IDR. Ini juga tertera dalam kwitansi karena fisik uangnya tidak pernah disebutkan atau tidak pernah ditunjukkan. Kemudian di sini keluar misalnya M IDR. Nah, yang bikin kita bingung, kenapa masih bisa ke IDR? Jika masih bisa ke IDR, bisa jadi pada saat proses ini dilakukan, cadangan IDR dia itu menyusul. Ya. Nanti dia punya cadangan IDR di belakang. Ya. Intinya, wallahu ta'ala alam, coba Anda gini dulu ya. Anda tukar fisik, uang fisik dulu. Dari won, Anda tukar ke USD. Dalam bentuk fisik ya. Ini saran saya sebagai uji coba. Anda punya sekian won, tukar dulu ke USD. Dapat berapa USD? Misalnya sekian won dapat anggaplah 100 USD. Sudah? Lalu bawa 100 USD ini ke bank tadi, bank yang ada di Korea. Sudah? Kemudian ini mau ditukar ke IDR. Kalau dia bisa langsung, berarti sebenarnya dia punya cadangan rupiah. Kalau dia bisa langsung, begitu Anda tukar ke IDR bisa langsung, berarti dia punya cadangan rupiah. Tapi kalau nggak bisa langsung, Pak, kami nunggu dulu sekian hari baru bisa menyediakan ini. Itu berarti dia nggak punya cadangan rupiah. Kalau tidak bisa seperti itu, maka Anda harus mencari solusi yang lain, cari bank yang lain atau money exchange yang lain yang bisa menyediakan proses sarf secara tunai. Baik, jadi ini salah satu cara ya. Anda coba lakukan ini, dibuat USD dalam bentuk fisik, kemudian tukarkan ke Bank Korea untuk dikirimkan dalam bentuk IDR. Kalau dia bisa langsung, silahkan. Kalau tidak bisa langsung, sebaiknya jangan dilakukan. Nah, batasan langsung dan tidak langsung tadi, apakah dia punya cadangan IDR atau tidak? Wallahu a'lam.